Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada hari ini Kamis 25 Juni 2020, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di kitab Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, siapa yang tidak senang dan bahagia ketika mendapatkan kabar gembira? Demikian juga dengan nas kita pada hari ini. Kabar baik, kabar sukacita disampaikan kepada umat Allah yang berada di pembuangan. Kabar baik itu adalah berita keselamatan bahwa mereka akan pulang ke Yerusalem, di mana bait Allah akan dibangun kembali di sana. Tentu Bapak, Ibu, Saudara, cara dan bagaimana mereka pulang sudah menjadi rencana Allah. Semuanya ada di tangan Tuhan. Ia telah merancangnya sedemikian rupa. Cara Allah menyelamatkan umatnya adalah cara Allah sendiri, bukanlah cara manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu sebabnya Allah berkata di ayat 8 dan ayat 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, tidak seorang pun manusia mengetahui dan mengerti jalan dan rancangan Tuhan. Kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, manusia yang memiliki kelemahan, manusia yang memiliki kekurangan. Namun yang pasti, saudaraku, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Rancangannya tidak pernah membawa kesesatan. Justru rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Ia tidak pernah diam dan berhenti, namun terus bekerja sepanjang zaman. Sebab seperti hujan turun dari langit, dan ia tidak kembali lagi ke langit, melainkan mengairi bumi, lalu membuat tanah subur serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian jugalah firman Tuhan. Itu dikatakan di ayat 10. Apa yang Tuhan firmankan, saudaraku, apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu berdampak bagi kehidupan kita. Dengan firman-Nya segala sesuatu dijadikan. Dengan firman Allah seluruh ciptaannya tunduk kepadanya. Dengan firman-Nya ia telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan firman-Nya, Bapak, Ibu, Saudara, dunia ini berada di bawah kendali Tuhan. Saudaraku, Tuhan telah membawa keluar umat-Nya dari Mesir ke Kanaan, dan Tuhan yang berjanji akan membawa pulang umat-Nya dari pembuangan Babel ke Yerusalem pada nas kita hari ini adalah Tuhan yang sama, yang terus memelihara kehidupan kita saat ini. Ia akan menuntun kita setiap waktu. Ia adalah Allah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka rasa takut, saudaraku, rasa bimbang dan khawatir tidak akan lagi menguasai hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman itu tidak hanya berkuasa, tetapi juga melekat di hati orang-orang percaya. Dengan firman-Nya kita beroleh kebahagiaan. Saudaraku, Tuhan selalu dan pasti tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Maka jangan pernah memaksa Tuhan supaya Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu.
Ia tahu kapan bertindak. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kasih setianya kekal selamanya. Hanya tetaplah berpegang pada firman-Nya, sebab dengan firman-Nya kita akan dimampukan berkata cukup dan akan dimampukan untuk bersyukur. Bila tubuh kita seiring dengan waktu akan menua, demikian juga dengan fisik kita akan menurun, di mana segala ciptaan juga memiliki batas dan waktu. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan tidak pernah dibatasi musim dan waktu. Saudaraku yang terkasih, jadikanlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiranmu. Jadikanlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kelemahanmu, sebab firman-Nya tidak dapat ditaklukkan oleh apapun. Inilah jaminan kepada kita hari ini. Firman Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ingatlah saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur karena firman-Mu bekerja dan hidup di dalam hati pikiran kami, dalam seluruh aktivitas kami juga. Terima kasih karena Engkau hadir melawat memelihara kami. Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Berkatilah firman ini, sehingga kami dikuatkan satu hari ini menjalani hari-hari kami. Sertailah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan dalam menghadapi pergumulan, kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.